Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Angkatan 19. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peran aktif kepemudaan. Jadi, sebelum kita jauh pada pembahasan, yang perlu dipahami di sini terlebih dahulu yaitu apa itu pengertian dari pemuda. Jadi, pemuda di sini adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis, sedangkan mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Jadi secara internasional menurut WHO menyebut sebagai your people dengan batasan usia 10 sampai 24 tahun. Sedangkan usia 10 sampai 19 tahun disebut adolescent atau remaja. International Youth yang diselenggarakan tahun 1985 mendefinisikan penduduk berusia 15 sampai 24 tahun sebagai kelompok pemuda. Jadi poin berikutnya ada yang namanya perbedaan generasi muda yang dulu dan yang sekarang. Jadi di sini dijelaskan bahwa pemuda generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kenapa demikian? Karena dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti mereka tidak asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskan secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Sedangkan pemuda zaman sekarang itu cara berpikirnya itu masih berkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah berpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi, justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum muda saat ini yang menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seseorang pemuda, seperti membuka situs-situs yang tidak baik dan sebagainya. Peranan pemuda saat ini dalam sosialisasi bermasyarakat menurut drastis. Mereka lebih mengutamakan kesenangan untuk dirinya sendiri dan lebih sering bermain-main dengan kelompoknya. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Untuk ini, memiliki semangat konstruktif
bagi pembangunan dan perubahan. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkis, tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama. Sebab dalam mengubah tatanan lama budaya bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru, mudah dan segar. Poin berikutnya ada yang namanya peranan pemuda dalam masyarakat. Ini sangat perlu untuk kita pemuda menyadari peran kita dalam bermasyarakat. Seperti dijelaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peranan besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga maju mundurnya suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikir dan kontribusi aktif dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dengan lingkup hidup bermasyarakat. Pemuda merupakan satu identitas yang potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Karena pemuda sebagai harapan bangsa, dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Poin berikutnya ada yang namanya alasan-alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat. Di sini ada yang namanya kemurnian idealisme. Jadi kemurnian idealisme di sini terbagi atas beberapa poin. Yang pertama itu ada keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru. Berikutnya ada semangat pengabdiannya. Berikutnya ada spontanitas dan pengabdian. Berikutnya ada inovasi dan kreativitasnya. Berikutnya ada keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru. Ini adalah pemikir-pemikir baru. Berikutnya ada ketangguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri. Dan yang terakhir ada masih langkahnya pengalaman yang dapat merelevisikan pendapat, sikap, dan tindakan dengan kenyataan yang ada. Jadi alasan-alasan tersebut pada dasarnya melekat pada diri pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan kesadarannya, maka pemuda dapat berperan secara alamiah dalam kepeloporan dan kepemimpinan yang menggerakkan potensi-potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat serta untuk kemajuan bangsa. Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi aset yang berharga bagi masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain dalam segala bidang. Dari sisi lain, dengan begitu pemuda sangatlah ikut serta berperan aktif untuk kemajuan negara ini. Bertindak positif, memajukan masyarakat untuk berkemajuan dan membantu program pemerintah untuk menuju Indonesia yang sesuai yang tercantum dalam Pancasila. Poin berikutnya ada yang namanya potensi generasi muda. Jadi potensi generasi muda di sini yang dimana masa depan suatu bangsa terletak di tangan generasi muda. Karena merekalah yang akan membangun dan menggantikan pemimpin bangsa sebelumnya. Pemuda merupakan generasi yang mempunyai harapan
untuk membangun negeri ini. Namun di lain sisi banyak sekali masalah-masalah yang menghadang. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, maka mengakibatkan kehilangan fungsi sebagai generasi penerus bangsa. Poin berikutnya di sini ada pemuda yang memiliki banyak potensi untuk membangun negara ini. Di antaranya ada yang namanya dinamika dan kreativitas, di mana di sini dinamika dan kreativitas sendiri dengan adanya sikap idealisme dan daya kritis yang kuat. Berarti generasi muda dapat menimbulkan kreativitas dan dinamika dalam tatanan berupa perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada. Berikutnya ada yang namanya keberanian mengambil resiko. Dalam upaya pembangunan pasti ada resiko-resiko yang akan timbulnya, seperti melesetnya jadwal pembangunan, terhambat dan bahkan gagal. Kaum muda dengan kesiapan pengetahuan, perhitungan dan keterampilan dapat mengatasi hal tersebut dengan baik dikarenakan ada juga lebih berani dan mengambil resiko. Berikutnya ada yang namanya optimis dan semangat. Jadi optimis dan semangat di sini ada dalam jiwa generasi muda, akan menjadi daya dorong untuk menghasilkan sesuatu yang lebih maju lagi, sehingga terbentuknya mental yang kuat yang tidak mudah patah semangat. Berikutnya ada yang namanya sikap kemandirian dan disiplin. Dengan sikap kemandirian, mereka dapat menyadari batas-batas yang wajar dan memiliki tenggang rasa, serta melaksanakan sesuatu dengan disiplin. Berikutnya ada yang namanya keanekaragaman dan persatuan dan kesatuan. Keanekaragaman pada pemuda merupakan cerminan keanekaragaman bangsa kita. Keanekaragaman tersebut merupakan potensi dan dinamis dan kreatif berdasarkan semangat Sumpah Pemuda serta kesamaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada Pancasila. Berikut ada yang namanya patriotisme dan nasionalisme. Di mana di sini patriotisme dan nasionalisme dengan sikap patriotisme dan nasionalisme generasi muda dapat melibatkan dalam upaya pembelaan dan mempertahankan negara. Berikutnya di sini ada yang namanya sifat kesatria. Jadi sikap kesatria identik dengan sikap berani, mengabdi pada negara serta bertanggung jawab sosial yang tinggi. Sehingga dengan sikap itu para generasi muda dapat menjadi pembela dan penegak hukum bagi masyarakat dan bangsa. Jadi berikutnya ada yang namanya kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. Jadi ilmu dan teknologi di sini saat ini berkembang sangat pesat. Dengan ilmu tersebut, generasi muda dapat menerapkannya di lingkungan sekitar sebagai transformator dan dinamisator.
Jadi kesimpulan yang dapat dipetik dari materi ini bahwasanya pengetahuan yang diperoleh remaja dan pemula muda-muda terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam, masyarakat, dan budaya. Kemudian semakin bertambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya. Selanjutnya, dari peningkatan kemampuan daya pikirnya, para remaja dan pemuda, mereka mampu melakukan segala hal untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari suatu hal yang baik, yang bersikap alamiah, sosial, dan budaya. Yang keseluruhan itu membutuhkan mental yang kuat. Terima kasih. Baik, sampai disinilah materi yang sempat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman maupun yang menonton video ini. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.